Hai semua, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Nama saya Mita. Di sini di channel ini saya akan membahas berbagai macam kriminal di seluruh penjuru dunia seperti penculikan, perselingkuhan, penghilangan nyawa atau kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, tolong dukungannya by subscribe agar saya lebih semangat lagi upload video setiap minggu dan juga like, comment. Jangan lupa juga pencet tombol notifikasinya, jadi kalau saya upload video, kalian tidak ketinggalan. Oke, selamat menonton. Di pagi hari ini, saya akan menceritakan sebuah kriminal yang terjadi kepada seorang wanita bernama Lindsay Birbeck. Lindsay adalah seorang guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan dia juga dikenal sebagai wanita yang humble, yang suka berteman, saling suka menolong, ya. Dan selain sebagai seorang guru, Lindsay sendiri juga mempunyai kegiatan yang dia sukai, yaitu dia suka sekali berolahraga atau senam pagi di pagi hari. Daerah yang Lindsay suka kunjungi untuk kegiatan ini yaitu olahraga, yaitu di daerah Burlin Road, di daerah menuju Peel Park Avenue. Ini berarti di daerah Accrington, yang merupakan daerah Peel Park Avenue ini merupakan daerah berhutan. Tetapi meskipun daerah berhutan, di situ juga ada jalan setapak yang bisa dikunjungi berbagai banyak orang untuk yang mempunyai kegiatan sama seperti Lindsay, yaitu senam pagi. Ya, bisa membawa anjingnya ataupun bermain di situ. Jadi meskipun Peel Park Avenue ini merupakan daerah berhutan, tetapi Lindsay sudah merasa dia tidak merasa khawatir karena dia sudah sering sekali berolahraga di situ. Oke. Tetapi tidak pada tanggal 12 Agustus tahun 2019 karena disitulah Lindsay dinyatakan hilang. Sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 11 Agustus tahun 2019, Lindsay ini kangen sekali kepada anak perempuannya, yaitu bernama Sarah, dan mereka berdua janjian untuk meminum kopi esok harinya, ya. Jadi mereka janjian jam 6 pagi. Karena Lindsay ada janjian kepada Sarah, anak perempuannya, jam 6 pagi untuk meminum kopi, jadi Lindsay memutuskan dia mau senam pagi jam 4 pagi. Jadi dia bisa mempunyai 2 jam untuk senam pagi, ya. Nah, karena Sarah udah janjian kepada Lindsay ibunya jam 6 pagi, Sarah sendiri tidak mendengar kabar sama sekali dengan ibunya. Dia mencoba menelepon ibunya, apakah sudah di rumah, apa tidak. Dia mengirim pesan kepada Lindsay, "Mama, apakah sudah di rumah?" Tetapi tidak ada jawaban sama sekali kepada Lindsay sampai siang hari. Sampai siang hari ditelepon, mengirim pesan kepada Lindsay sampai tengah malam, tidak ada jawaban sama sekali. Sarah bersama dengan kekasihnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Lindsay. Jadi Sarah bersama kekasihnya mengunjungi rumah Lindsay. Di waktu Sarah ini menuju ke rumahnya, ternyata dia lupa. Dia mempunyai kunci, tetapi dia lupa membawa pada hari itu, ya. Jadi Sarah cuma bisa menengok di jendela rumah Lindsay ini, tetapi dia tidak bisa masuk karena dia lupa kuncinya. Jadi dia cuma bisa menengok dan dia tidak melihat sama sekali ibunya di situ. Tetapi yang menurut Sarah aneh, meskipun Sarah tidak melihat ibunya di dalam rumah, tetapi dia melihat mobil ibunya masih di depan rumah. Jadi ibunya tidak ada, rumahnya masih di situ. Jadi Sarah melihat itu sangat aneh sekali. Menelepon ibunya lagi, tetapi tidak ada jawaban, tidak menerima pesan sama sekali. Oke, jadi Sarah kembali lagi ke rumahnya bersama dengan kekasihnya. Esok harinya, Sarah mencoba menelepon ibunya lagi, mengirim pesan, "Bu, kenapa tidak dijawab? Tolong jawab, ada apa?" Tidak ada jawaban. Menurut Sarah ini merupakan hal yang aneh karena ibunya tidak pernah sama sekali, ibunya ini selama sehari-harinya ibunya nih sama Sarah selalu berkomunikasi dan juga tidak pernah melewatkan hari tanpa menelepon, ya.
tidak pernah melewatkan pesan, selalu membalas pesan dari Sarah. Tetapi hari itu Sarah merasa aneh karena tidak ada jawaban sama sekali kepada Lindsay, tidak menjawab Sarah sama sekali. Akhirnya terpaksa Sarah menelepon ayahnya, yaitu bernama Tim. Jadi Sarah ini mempunyai orang tua yang bernama Lindsay dan Tim, dan tetapi mereka berdua sudah bercerai ya. Jadi Tim ini adalah mantan suami dari Lindsay. Sarah menelepon ayahnya Tim bahwa ibunya Lindsay tidak pernah menjawab telepon sama sekali, tidak pernah membalas pesan sama sekali. Jadi Sarah bersama dengan ayahnya Tim mengunjungi kembali rumah Lindsay. Tetapi kali ini Sarah membawa kunci ya. Jadi dia tidak melupakan kuncinya. Pada waktu Sarah dan Tim mengunjungi rumah Lindsay dan membuka rumahnya, Sarah dan juga Tim ini melihat kondisi rumah dari Lindsay ini seperti biasa, tidak ada apa-apa ya, rapi dan juga tidak ada sesuatu yang janggal. Tetapi mereka mengecek di seluruh sudut sisi, di kamarnya, di dapur, di kamar mandi, di atas tidak ada Lindsay sama sekali. Jadi Tim dan juga Sarah ini bingung sekali, kenapa? Di mana ibunya? Terpaksa Sarah bersama dengan timnya menelepon polisi untuk menyatakan bahwa Lindsay hilang ya. Jadi pada tanggal 13 Agustus tahun 2019, sehari setelah Lindsay hilang, Tim dan Sarah, Tim mantan suami dari Lindsay ini bersama dengan anaknya Sarah menghubungi polisi menyatakan bahwa keluarganya hilang, ibunya hilang, Lindsay hilang ya. Setelah Tim sendiri melaporkan kejadian ini, polisi bergerak cepat dan menyebarkan seperti flyer atau mengetok pintu dan juga mengetok-ketok tetangga melalui televisi, dan juga ada juga drone yang bisa melihat daerah-daerah berhutan itu, apakah ada tanda-tanda Lindsay di situ. Itu ya, juga polisi juga meminta bantuan kepada semua orang yang ada di daerah situ untuk mencoba membantu mencari Lindsay. Tetapi tidak ada hasil sama sekali. Lindsay tidak ditemukan. Dan juga kita move forward seminggu sebelumnya ya. Ada seorang wanita, ya kita mundur ke belakang ya. 1 minggu sebelum Lindsay hilang, ada seorang wanita bernama Zoe Broadway. Zoe ini juga mempunyai kegiatan yang sama seperti Lindsay. Dia suka sekali berolahraga di daerah Accrington menuju Peel Park Avenue itu ya. Nah, suatu Zoe berolahraga di situ, dia berpapasan dengan seorang laki-laki yang menurut Zoe ini kelihatan aneh. Dia berpakaian kusuh, memakai jaket yang menutupi kepalanya, dan juga celananya kotor. Zoe melihat laki-laki ini kelihatan aneh sekali karena laki-laki ini melihat Zoe sangat tajam sekali gitu ya. Jadi Zoe ini merasa ketakutan akan terjadi sesuatu dengan dia. Jadi dia berpapasan selama semakin dekat ini laki-laki ini mencoba menarik tangan Zoe ya. Tetapi Zoe berhasil melepaskan tangannya. Dia berusaha lari sekencang mungkin. Dia mencari beberapa orang di daerah yang lebih banyak lagi orang untuk bisa menghilangkan jejak gitu ya dari laki-laki ini. Di waktu Zoe lari, Zoe mencoba menoleh ke belakang. Ternyata lelaki itu sudah lari menuju ke arah yang berbeda. Tetapi Zoe tetap lari sekencang mungkin karena dia takut sekali apakah laki-laki itu akan kembali mengejar dia. Jadi dia, meskipun Zoe melihat laki-laki itu menuju ke arah yang berbeda, Zoe masih tetap berlari mencari beberapa orang untuk bisa meminta tolong ya. Nah,
Di waktu polisi, kita kembali lagi ke cerita Lindsay, di waktu polisi menerima kabar dari tim dan juga Sarah bahwa ibunya ini hilang, polisi ini kan menyebarkan sebuah video karena di daerah Accrington ini ada tetangga yang mempunyai CCTV kamera yang menurut tetangga ini lelaki ini nih aneh juga gitu ya. Jadi dia membawa video CCTV kameranya menunjukkan ke polisi, lalu polisi mengambil video kamera itu dan memasangnya di televisi bahwa orang-orang ini dicurigai bahwa dicurigai ada yang aneh gitu ya pada pria ini. Nah, Zoe yang dulunya seminggu sebelumnya merasa dia dikejar laki-laki ini, dia melapor ke polisi, "Pak polisi, sewaktu saya berolahraga di daerah Phil Park Avenue itu, saya pernah dikejar dengan pria ini. Pria ini sempat sekali menarik tangan saya, mau menculik saya. Tapi saya berhasil melarikan diri. Dan ciri-ciri lelaki yang ada di CCTV kamera ini sama persis seperti laki-laki yang pernah mencoba menculik saya." Gitu ya. Jadi polisi dengan getolnya menyebarkan video itu ke kamera itu, karena di kamera itu ternyata menunjukkan bahwa pada jam 6.30 sore pria ini melewati kamera itu membawa tas ransel backpack. Lalu dia kembali lagi ke arah sebelumnya, menuju ke arah sebelumnya, dia kembali lagi jam 6.55 malam. Dia kembali lagi melewati kamera itu, tetapi dia membawa tong sampah yang berwarna biru. Nah, itulah yang dicurigai oleh polisi, karena kenapa pria ini seperti aneh sekali pergerakannya aneh sekali, dan dia juga membawa tas ransel awalnya jam 6.30 malam dan juga kembali lagi membawa tong sampah berwarna biru. Ini merupakan kejadian yang menurut polisi adalah kejadian yang aneh sekali terhadap pria ini. Jadi polisi mencoba mencari siapakah wanita ini. Dan juga meskipun sudah selama hampir seminggu pencarian Lindsay ini dicari, ternyata tidak ada hasilnya. Jadi selama 1 minggu pencarian Lindsay ini tidak membuahkan hasil ya. Kemudian pada tanggal Agustus 24 tahun 2019, ada seorang pria bernama Morgan Parkinson. Dia berjalan di daerah pemakaman Accrington bersama dengan anjingnya. Nah, sewaktu Morgan ini berjalan di daerah pemakaman itu, tiba-tiba anjingnya berlari ke daerah yang berhutan. Dan Morgan sendiri mencoba memanggil anjingnya, tetapi anjingnya ini tidak menggubris panggilan dari Morgan. Anjing ini tetap berlari di daerah itu. Dia merasa ada yang aneh. Dia mencium sesuatu yang aneh ya. Anjing ini mencium sesuatu yang aneh. Karena Morgan ini, si pemilik anjing ini merasa dia memanggil anjingnya tetapi anjingnya tidak kunjung datang, kemudian Morgan menuju ke arah yang sama, mencari anjing dia menuju ke arah yang sama di mana anjing itu berlari. Di waktu Morgan menemukan anjingnya, Morgan ini mencoba mengambil anjingnya itu, ternyata di waktu dia berjalan beberapa langkah, dia menginjak sesuatu yang berlendir. Di waktu dia menginjak sesuatu yang berlendir ini, tiba-tiba bau yang sangat menyengat. Morgan ini mencium bau yang sangat menyengat sekali, membuat Morgan ini muntah dan dia mundur ke belakang. Ya, sewaktu dia mundur ke belakang, tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang sudah membusuk dan juga telanjang di depan Morgan itu sendiri ya. Kemudian Morgan kaget dan dia menelepon
polisi bahwa dia menemukan seorang wanita yang telanjang yang sudah membusuk di pemakaman Angkrinten itu. Polisi menuju ke lokasi dan di situ setelah polisi mendatangi lokasi, polisi ini melihat tubuh seorang wanita yang tanpa pakaian, telanjang, dibungkus dengan plastik clear. Jadi plastik clear yang bisa kita lihat, yang clear gitu ya, yang bisa kita lihat. Jadi itu merupakan tubuh Lindsay. Jadi pada tanggal 24 Agustus 2019, 12 hari setelah Lindsay hilang, Lindsay dinyatakan meninggal. Jadi sebelumnya kasus ini adalah kasus orang hilang dirubah menjadi kasus penghilangan nyawa. Badan Lindsay sendiri dibawa ke untuk dibawa ke otopsi, diinvestigasi. Dr. Naomi Carter ditunjuk sebagai dokter yang mengotopsi tubuh Lindsay. Dr. Naomi sendiri membuat report bahwa pelaku pembunuhan ini berusaha mencoba memotong tubuh Lindsay karena ada bekas di kaki sebelah kanan Lindsay ini, ada bekas seperti gigi ya, seperti gigi gergaji. Di situ Dr. Naomi melihat ada bekas gigi gergaji di sebelah kanan kaki kanan Lindsay, tetapi pelaku ini tidak berhasil memotong. Jadi Dr. Naomi menyimpulkan bahwa pelaku ini mencoba menghilangkan jejak, tetapi tidak berhasil. Dan juga Dr. Naomi mengatakan bahwa karena tubuh Lindsay ini sudah meninggal selama 12 hari, jadi tubuh Lindsay ini benar-benar dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan investigasi karena sudah benar-benar membusuk, tidak ada bekas, tidak bisa dilakukan autopsi sejauh mungkin karena tubuhnya ini sudah benar-benar membusuk ya, tidak bisa dilakukan autopsi lagi. Dan juga Dr. Naomi ini tidak bisa menuduh pelaku apakah pelaku ini melakukan pelecehan seksual kepada Lindsay atau tidak, karena itu lagi Dr. Naomi menyatakan bahwa tubuh Lindsay ini sudah benar-benar rusak ya, bisa dikatakan rusak, tidak bisa dilakukan autopsi lebih lanjut karena sudah 12 hari meninggal dan benar-benar rusak. Jadi Dr. Naomi tidak bisa menyimpulkan apakah ada pelecehan seksual kepada Lindsay ini sendiri. Tapi Dr. Naomi sendiri mengatakan bahwa meskipun kondisi tubuh Lindsay ini sudah hancur, tidak bisa dilanjutkan autopsi lebih lanjut, Dr. Naomi sendiri bilang bahwa masih ada harapan karena jari-jari tangan Lindsay ini masih utuh. Ya, jadi kemungkinan masih ada DNA dari pelaku suatu penyerangan. Lindsay mencoba self defense, mencoba melawan gitu ya. Mungkin jari-jari tangan Lindsay ini ada DNA dari pelaku. Dan juga Dr. Naomi mengatakan bahwa ada pembengkakan di leher Lindsay yang bisa dikatakan mungkin ada pemukulan dengan benda tumpul ataupun juga bisa ditendang oleh pelaku, karena pembekakan di leher Lindsay ini benar-benar terlihat jelas gitu ya. Dan juga selain itu polisi kembali lagi ke lokasi. Polisi menemukan gergaji di daerah dekat di mana tubuh Lindsay ini ditemukan ya. Selain itu juga polisi menemukan sepasang sarung tangan yang berwarna hijau. Sarung tangannya berwarna hijau. Yang ternyata dicek memang di luar sarung tangan itu ada DNA Lindsay, tetapi waktu dicek di daerah dalam sarung tangan itu ternyata tidak ada DNA, tetapi tidak diketahui punya siapa DNA ini ya, tidak ada di sistemnya polisi.
Selain itu juga polisi menemukan ada sepasang sepatu Lindsay di daerah dekat lokasi. Itu juga ada sepasang sepatu yang diduga milik Lindsay karena dicek melalui DNA. Di situ juga ada DNA-nya Lindsay. Jadi sepatu itu milik Lindsay. Tetapi yang dicurigai sepatu Lindsay ini, alas dari sepatu Lindsay ini dipotong oleh pelaku. Polisi tidak tahu kenapa, tapi kemungkinan untuk menghilangkan jejak dari Lindsay ini sendiri ya. Dan juga di situ polisi juga menemukan tong sampah yang kalian ingat ya, ada pria yang melewati kamera itu membawa tong sampah berwarna biru. Di daerah pemakaman itu juga polisi menemukan tong sampah berwarna biru yang sama persis dengan apa yang dilihat di kamera. Di waktu dicek di dalam tong sampah itu juga ada DNA dari Lindsay. Jadi Lindsay dimasukkan di tong sampah situ, lalu tubuhnya dibuang begitu saja oleh pelakunya ya. Karena tetangga ini mempunyai CCTV yang setelah ditemukannya tubuh Lindsay ini, polisi tentu saja orang yang dicurigai pertama kalinya itu orang-orang terdekat dari Lindsay sendiri ya. Dan orang pertama yang dicurigai oleh polisi adalah Tim, yaitu mantan suami dari Lindsay sendiri. Jadi Tim dibawa di kantor polisi, diinterogasi. Polisi juga menginvestigasi kegiatan Tim. Ternyata selama diinterogasi, Tim ini dinyatakan bebas, yang tidak dicurigai lagi karena polisi menyatakan di waktu hari Lindsay hilang ini ternyata Tim tidak berada di lokasi. Tim bekerja. Jadi Tim ini dihapus dari daftar orang yang dicurigai gitu ya. Nah, kalau kalian ingat kamera CCTV yang tetangga punya ini, ada seorang pria yang berjalan gitu ya 2 kali bolak-balik. Nah, ada orang tua yang membawa anak laki-lakinya, yaitu yang bernama Rocky Marciano Price. Dia membawa anak laki-lakinya ini ke kantor polisi. Rocky Marciano Price ini adalah berumur 16 tahun dan dia tinggal bersama dengan orang tuanya dan 5 saudara laki-lakinya. Rocky ini sendiri suka sekali membantu orang tuanya menjaga peternakan dan juga dia suka sekali menjaga ayam. Dia suka sekali merawat ayam. Dia memberi makan, bermain dengan ayamnya. Rocky sendiri dikenal sebagai anak teenager, anak remaja yang pendiam, berbeda dengan anak-anak lainnya. Rocky ini adalah anak yang pendiam, tetapi dia tidak ada masalah dengan sekolahan, dia juga tidak ada catatan kriminal di polisi, dia bersih. Cuman kendalanya ini, Rocky ini mempunyai penyakit ADHD atau autism. Ya, jadi dia ini suka menyendiri, dia juga mempunyai berkebutuhan ekstra gitu ya. Dan dia juga sering sekali, guru-gurunya juga mengatakan bahwa Rocky ini juga sering sekali tidak datang ke sekolah ataupun pelajaran online, ataupun sering sekali bolos gitu ya. Nah, meskipun orang tua dari Rocky ini merasa bahwa pria yang ada di kamar itu ciri-cirinya sama persis terhadap anak laki-lakinya, orang tua Rocky sendiri ini membantah bahwa anak mereka ini tidak akan melakukan hal-hal yang sekeji itu. Jadi orang tua Rocky ini membela gitu ya, anaknya ini tidak mungkin membunuh orang. Jadi orang tua ini percaya bahwa anaknya ini tidak melakukan kejahatan gitu ya. Jadi selama anaknya ini di kantor polisi, diinterogasi oleh polisinya. Tetapi yang mengejutkan, Rocky sendiri bilang bahwa dia tidak pernah membunuh Lindsay, tetapi dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dia kenal
Pria ini menawarkan sejumlah uang kepada Rocky untuk membantu pria ini membuang jasad seorang wanita di daerah pemakaman Accrington. Ya, jadi Rocky sendiri membantah bahwa saya tidak membunuh Lindsay, tetapi memang saya bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sejumlah uang kepada saya dan saya terima gitu ya. Saya terima tawaran pria ini. Pria ini mengatakan bahwa buang jasad wanita ini di pemakaman Accrington lalu kembali ke lokasi yang pria ini sebutkan karena saya menaruh uang itu di lokasi ini gitu ya. Jadi setelah Rocky membuang jasad wanita ini, Lindsay ini ke pemakaman Accrington, dia kembali lagi, seperti yang diketahui di kamera dia bolak-balik gitu ya. Dia kembali lagi ke lokasi itu untuk mengambil uang yang dijanjikan oleh pria yang tidak dia kenal itu. Tetapi Rocky bilang kepada polisi, waktu dia kembali ke lokasi yang ditunjukkan pria itu untuk mengambil uang, Rocky sendiri tidak menemukan uang itu. Jadi Rocky ini bilang bahwa pria itu membohongin saya gitu ya. Meskipun Rocky membantah, polisi ini tidak gampang percaya gitu ya, karena semua bukti sudah ada. Dan jadi Rocky ini selama persidangan pertama dilakukan Januari tahun 2020, Rocky tetap masih kekeh dengan pendiriannya. Saya tidak pernah membunuh Lindsay, saya cuma bertemu dengan seorang pria menjanjikan saya sejumlah uang, tetapi saya tidak membunuh Lindsay sama sekali. Ya, jadi Rocky ini tetap dengan pendiriannya, tetap dengan ceritanya. Dan selama persidangan pertama ini dilakukan selama 3 jam. Dan juri menyatakan bahwa Rocky bersalah, dialah bersalah yang telah membunuh Lindsay. Selama persidangan, tiba-tiba kejadian aneh. Ada seorang pria menelepon persidangan bahwa menyatakan bahwa dialah pembunuh asli dari Lindsay. Ya, pria ini menyatakan bukan Rocky pembunuhnya, sayalah pembunuhnya. Ya, pria misterius ini menelepon secara tiba-tiba di persidangan gitu ya. Nah, karena ini merasa aneh, pengacara Rocky ini sendiri bilang kepada hakim bahwa ini tidak adil. Rocky masih remaja dan dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Lindsay yang tidak sama sekali dia lakukan. Ini tidak adil kepada Rocky. Saya ingin naik banding, saya ingin melakukan investigasi sendiri siapakah pria misterius ini. Jadi pengacara ini dari Rocky ini bilang kepada hakim untuk memberi pengacara ini kesempatan untuk melakukan investigasi lagi karena adanya telepon misterius ini ya. Dan hakim mensetujui pengacara dari Rocky ini. Selama pengacara ini menginvestigasi siapakah pria ini dan pengacara ini menemukan pria ini, ternyata pria ini cuman iseng gitu ya, dia cuman iseng menelpon pengadilan, only random people gitu ya, dia cuman iseng aja menelpon kalau dialah pembunuh aslinya. Ternyata di investigasi dia tidak ada hubungannya sama sekali jadi dengan Lindsay. Jadi persidangan kedua dilaksanakan dan persidangan kedua ini dilaksanakan selama 4 jam. Di dalam persidangan kedua ini tetap hakim menyatakan bahwa Rocky bersalah atas pembunuhan dari Lindsay. Hakim yang ditunjuk atas kasus Lindsay ini yang bernama Hakim Amanda. Hakim sendiri menyatakan di sidang bahwa menurut penilaian saya, terdakwa mengalami gangguan jiwa, tidak dapat dimaafkan atau bahkan menjelaskan tindakannya. Aku tahu, pasti dia tahu apa yang dia lakukan saat membunuh Lindsay. Dan dia tahu bahwa membunuhnya adalah kesalahan besar. Hakim Amanda ini sendiri menyatakan Rocky bersalah dan Rocky divonis seumur hidup, penjara seumur hidup ya, dia dipenjara seumur hidup. Oke guys, jadi ini cerita dari Lindsay Buick, sangat disayangkan sekali.
Lindsay adalah wanita yang humble, yang suka menolong, dan juga seorang guru yang suka membantu anak-anak yang berkebutuhan. Ternyata dia dibunuh ya. Ini kejadian sangat memilukan sekali. Menurut kalian gimana? Apa senam pagi ini emang bagus untuk kesehatan ya? Tapi menurut kalian gimana? Apakah senam pagi jam 4 pagi itu bagus? Apa tidak? Apakah lebih agak siangan lagi jam 6 ataupun jam 8 gitu, apa lebih bagus jadi lebih banyak orang gitu, gimana? Menurut kalian gimana? Apakah kalian suka olahraga pagi jam 4 pagi, ataukah apakah kalian suka agak siangan gitu sekitar jam 6 atau jam 7 pagi? Menurut kalian gimana? Tolong komen di bawah.